Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Provinsi Jing terletak di barat laut negara bagian Yue. Karena itu adalah daerah terpencil, hanya ada sedikit kota tetapi banyak desa kecil, dan banyak gunung dan bukit kecil di dalam perbatasan provinsi. Provinsi Jing juga merupakan yang terbanyak bandit daripada provinsi lain. Juga merupakan tempat tinggal paling banyak seniman bela diri Jianghu. Meskipun tidak pernah ada faksi besar Jianghu yang berhasil menyatukan wilayah tersebut, daerah ini telah menghasilkan banyak karakter yang tangguh. Para pengawal karavan bangkit menentang banyak bandit. Suatu hari, di sisi jalan tanah yang sepi, pemandangan yang agak umum terjadi di Provinsi Jing. Ada lebih dari 100 pria berotot mengenakan pakaian kasar, masing-masing dengan syal hitam menutupi kepala mereka, mengelilingi 30 pria berpakaian biru dengan berbagai senjata. Para pria berpakaian biru melindungi beberapa gerbong di tengah mereka. Itu adalah adegan sekelompok bandit melawan sekelompok pengawal karavan. Ada 3 pria berpakaian hitam dengan penampilan serupa berdiri di belakang bandit. Mereka dengan dingin melirik pemandangan itu dengan kebencian sesekali muncul di wajah mereka. Di dekat gerbong ada beberapa pria, tua dan muda, mengenakan pakaian pelayan. Mereka masing-masing memiliki tongkat di tangan dan memasang ekspresi gugup. Di dalam 4 gerbong, ada banyak wanita dan anak-anak yang mengenakan pakaian luar biasa, tetapi gerbong di bagian paling depan seorang pria parubaya yang tenang mengenakan jubah sarjana. Janggut dan kumisnya yang panjang dan berkilau, dia tampak lemah tidak memiliki kekuatan, tetapi dia memiliki aura otoritas yang tak terlukiskan. Tidak ada yang berani meremehkannya. Cendekiawan parubaya itu duduk di seberang seorang pria dengan jubah bordir biru dan kumis dan janggut runcing yang tebal. Lengannya tebal dan dia memiliki tatapan bersemangat. Dia adalah ahli Jianghu puncak yang jarang terlihat. Karakter yang jelas tidak biasa ini sama-sama menampilkan ekspresi tenang dan satu-satunya di dalam gerbong besar. Meskipun keduanya diam, mereka memeriksa segala sesuatu di luar dari tirai yang setengah tertutup, dan kadang-kadang mendengar ratapan berdarah dan dentang dari luar. Sementara bandit syal hitam jumlahnya banyak, penjaga karavan berpakaian biru dan para pelayan lebih terampil. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak dalam jalan buntu. Pria terpelajar itu tersenyum melihat ini dan berbicara kepada pria besar itu, sepertinya tidak perlu merepotkan Brotherly untuk mengambil tindakan. Martial Sky Escort seharusnya bisa mengatasinya. Haha. Jika ketiga pemimpin bandit syal hitam itu tidak mengambil tindakan apapun, wajar saja jika Martial Sky Escort dapat menangani benih kecil ini. Tetapi jika 3 pemimpin syal hitam itu menyerang, mereka tidak akan bertahan lama. Bagaimanapun, 3 pemimpin terkenal karena keganasan mereka di Provinsi Jing. Saya mendengar mereka adalah saudara sedarah dan ahli dalam teknik bersatu. Pakar biasa tidak cocok untuk mereka. Setelah pria besar itu mengatakan ini, wajahnya samar-samar mengungkapkan sedikit kegembiraan. Dia menekuk jarinya yang terentang, menghasilkan retakan keras dari tangannya. Jelas sekali pria itu sangat ahli dalam seni bela diri eksternal. Ketika pria terpelajar melihat ini, dia tanpa sadar tertawa, "Saudara Li, keinginanmu untuk bertarung sama persis dengan ayahmu." Pria besar itu menjawab dengan senyum tak berdaya, "Adik Han, itu sudah diduga. Klan Li kami adalah salah satu warisan bela diri. Sama seperti bagaimana klan Han Anda selalu menjadi salah satu dari reputasi sastra yang hebat, dan bagaimana selalu ada 1 atau 2 dari klan Anda yang berhasil memasuki istana kekaisaran sebagai pejabat." Pria besar itu kemudian menyilangkan tangannya dan berkata, "Tetap saja, saya cukup bingung bagaimana klan Han dan Li. Persahabatan ini telah berlangsung selama beberapa generasi dan belum memudar seiring waktu." Pria terpelajar itu tersenyum dan berkata, "Haha, dalam beberapa hari terakhir,
saya membolak-balik beberapa surat dan secara tidak sengaja menemukan beberapa peristiwa dari masa lalu. Jika saudara Li ingin tahu tentang mereka, saya dapat memberi tahu Anda tentang mereka, tetapi saya tidak tahu seberapa banyak kebenarannya. Ketika pria besar bermarga Li mendengar ini, dia berkata dengan ekspresi penasaran, benarkah? Klan Li kami tidak memiliki kebiasaan merekam leluhur kami. Selain meninggalkan beberapa ajaran bela diri, ada sedikit hal lain yang tertinggal, apalagi sejarah di balik persahabatan klan kita. Pria besar itu menatap ke kejauhan dan ekspresinya berubah. Tidak bagus, ketiga pemimpin itu telah memutuskan untuk menyerang. Kita harus menunda ini untuk saat ini. Ceritakan tentang itu setelah saya mengurus ketiganya. Dia kemudian melompat keluar dari kereta. Segera setelah itu, lolongan tawa lelaki besar itu bisa terdengar, diikuti oleh jeritan sedih. Pria terpelajar itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sebelum menutup tirai. Dia tidak merasa perlu untuk melihat keluar karena dia sangat percaya pada pria besar itu. Setelah beberapa waktu, suara di luar tiba-tiba berhenti. Tirai kereta berkibar sesaat, dan pria besar itu muncul kembali di kereta. Dia tampak sedikit lebih buruk. Bahunya berlumuran darah, dia sedikit terluka, tetapi tetap saja dia tertawa terbahak-bahak kepada pria terpelajar itu dan berkata, ketiganya benar-benar terampil. Mereka harus membuat saya melakukan sedikit, tetapi setelah menyaksikan kekuatan saya, bandit syal hitam telah menghilang dari Provinsi Jing. Pria besar itu tampaknya menikmati dirinya. Ketika orang terpelajar mendengar ini, dia memasang ekspresi minta maaf, jika saya tidak membawa saudara Li, saya khawatir akan menjadi tempat kematian saya. Karena kebencian besar yang dimiliki musuh-musuh itu terhadap saya terpaksa melibatkan saudara Li. Pria besar bermarga Li dengan santai berkata, apa maksudmu melibatkan? Klan Li terus memantapkan diri mereka di puncak Jianghu hanya karena bantuan besar klan Han. Saling membantu sama sekali bukan urusan luar. Itu benar, senyum pria terpelajar itu digantikan dengan ekspresi tenang. Sepertinya dia adalah salah satu dari pikiran yang fleksibel. Saat pria besar itu mengoleskan sebotol salep di punggungnya, dia tiba-tiba teringat masalah sebelum pertempuran, namun, saudara Han, jangan lupa untuk memberitahuku tentang masa lalu klan kita. Saya cukup ingin tahu tentang ini. Tentu saja, ketika menyebutkannya, persahabatan klan kami cukup tak terduga. Apakah Anda ingat Sekte 7 Misteri, hegemon Provinsi Jing beberapa dekade yang lalu? Nenek moyang kita adalah murid di dalam faksi Jianghu ini. Menurut apa yang dikatakan dalam surat itu, paman buyutku disumpah bersaudara dengan leluhurmu. Persahabatan klan kami berasal dari persahabatan mereka. Dikatakan juga, paman buyut saya adalah karakter yang cukup tangguh. Saat Sarjana Parubaya dengan tenang berbicara, pria berpakaian biru mengubur mayat dari kedua sisi dan membuat kereta bergerak sekali lagi. Kereta segera menjadi jauh dan menghilang dari jalan yang sepi. Desa Sapi Hijau. Han Li melayang 1 kilometer di udara dengan tubuhnya tertutup cahaya biru. Dia menatap desa di bawah dengan sedikit keraguan. Meskipun desa ini dulunya sangat kecil, hanya membentang beberapa kilometer di daerah itu, dia tidak lagi dapat menggambar kesamaan dengan jalan-jalan yang dia ingat, tetapi dia berhasil mengingat sekitarnya. Tampaknya itu benar-benar desa asalnya. Selama bertahun-tahun absen, desa itu telah berubah menjadi kota yang ramai. Setelah menatapnya dari langit, dia ragu-ragu sejenak sebelum turun ke gang terpencil dengan kedok teknik penyembunyian. Setelah itu, dia berjalan keluar dari gang dan perlahan menuju ke jalan. Melihat rumah dan bangunan yang tidak dikenalnya saat dia berjalan, Han Li bergumam, ini sangat berbeda. Dia tahu bahwa jika dia pergi ke barat, dia akan dapat melihat hutan dan gunung hijau tempat dia menghabiskan masa kecilnya. Namun, langkahnya menjadi ragu-ragu dan lambat saat dia mengambil perubahan besar yang terjadi pada Green Oaks Village.
Pada saat itu, ekspresi Han Li tenang, tetapi dia berharap dia akan segera menemukan sesuatu yang dikenali. Namun, Han Li hanya kecewa sampai dia tiba di persimpangan tiga arah. Dia berhenti dan menatap sebuah restoran lusuh kecil di sisi jalan. Restoran itu usang dan hanya setinggi 2 lantai dengan papan nama kekuningan yang bertuliskan aroma musim semi. Itu adalah restoran yang pernah dikelola oleh paman ketiga Han Li, Fatih Han. Han Li melirik restoran dan samar-samar ingat berjalan melalui pintu gesernya. Ada wajah bulat paman ketiganya, halaman sempit di belakang restoran, ruang samping yang remang-remang dan makanan lezat, kereta hitam dengan spanduk 7 misteri sekte, dan banyak lagi kenangan mulai muncul dengan jelas di benak Han Li. Han Li melirik restoran dengan ekspresi rumit. Jejak kesedihan di matanya. Dia menatap restoran sejenak sebelum menemukan bahwa beberapa orang asing di jalan meliriknya dengan ekspresi aneh. Itu tidak mengejutkan. Lagi pula, seorang pemuda tidak bergerak menatap sebuah restoran tua yang lusuh. Dengan lebih banyak berpikir, dia dengan tenang berjalan ke restoran dengan tangan di belakang punggungnya. Setelah memasuki restoran kecil, seorang pelayan berpakaian rapi menyambut Han Li. Han Li tidak menuju ke lantai 2 dan malah memilih untuk duduk di sudut terpencil di lantai pertama. Dia memesan beberapa hidangan dan diam-diam mengamati semua yang terjadi di restoran. Ada orang-orang dari semua latar belakang yang duduk di lantai pertama, seperti yang dilihat Han Li dari restoran lain. Terlepas dari apakah itu pekerja keras atau pedagang kecil, mereka semua hadir. Satu-satunya hal yang menonjol adalah meja yang penuh dengan pria kekar. Keenam pria kekar ini dengan mudah membawa tas kain sepanjang 1 meter di sisi mereka. Han Li tidak perlu menggunakan indera spiritualnya untuk menebak bahwa itu adalah senjata berbilah. Dari seragam mereka yang mirip, mereka jelas milik semacam organisasi. Namun, ini sangat membangkitkan perasaan akrab dari Han Li saat dia mengingat hari-harinya di 7 sekte misteri. Dia menyapu perasaan spiritualnya melewati orang-orang dan dia dengan jelas mendengar percakapan mereka. Seperti yang diharapkan, mereka adalah pembunuh yang tergabung dalam sebuah organisasi. Han Li segera kehilangan minat dan mengalihkan perhatiannya untuk memeriksa pelanggan lainnya. Pada saat itu, 2 cendekiawan muda masuk ke restoran. Mereka berjalan perlahan dan mengobrol dengan senyum di wajah mereka. Saya mendengar bahwa asisten Menteri Han telah tiba kembali ke desa asalnya untuk memberikan penghormatan kepada leluhurnya. Tidak hanya karakter besar provinsi yang datang untuk melakukan kunjungan resmi, tetapi klan Fan dan Li juga mengirim orang. Tampaknya klan Han benar-benar ingin masalah ini menjadi megah. Tepat sekali. Saya mendengar bahwa untuk persembahan leluhur ini, klan Han mengirimkan banyak surat memanggil klan cabang samping mereka terlepas dari jarak. Bahkan pejabat pemerintah yang bereputasi kecil pun mengirim orang untuk memberi penghormatan. Dari cara saya melihatnya, klan Han, Fan dan Li akan segera menjadi 3 keluarga besar di Provinsi Jing. Cek-cek. Agak tidak terbayangkan bahwa kenaikan kekuasaan klan Han yang tiba-tiba terjadi dalam rentang waktu hanya 100 tahun. Apa yang aneh tentang itu? Sejak seorang anggota klan Han berhasil menduduki peringkat pertama dalam ujian kekaisaran, kenaikan kekuasaan mereka sangat penting. Masing-masing keturunan mereka kemudian mulai mencapai peringkat hebat dalam ujian kekaisaran. Dengan kesuksesan beberapa generasi, tidak heran mereka saat ini begitu mengesankan. Kedua cendekiawan dengan santai duduk di meja di sebelah Han Li saat mereka berbicara. Klan Han. Ketika Han Li mendengarnya, dia buru-buru berpikir untuk terus mendengarkannya, tetapi kedua cendekiawan itu dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan mulai mendiskusikan karya sastra, yang membuat Han Li kesal. Setelah beberapa pemikiran, dia tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju para sarjana. Saudaraku, namaku Han Li. Bolehkah saya bertanya klan Han mana yang Anda maksud?
Saya tiba di sini setelah menerima undangan untuk memberi penghormatan kepada leluhur klan. Namun, saya dibesarkan di pedesaan kecil dan saya sangat tidak terbiasa dengan klan utama. Saya juga tidak tahu di mana harus memberi hormat. Bisakah kalian berdua memberi saya beberapa petunjuk? Kedua cendekiawan itu tercengang, tetapi setelah melihat bahwa Han Li juga mengenakan jubah seorang cendekiawan dan berbicara dengan kata-kata yang halus, keduanya menjawab tanpa curiga, jadi ternyata saudara itu adalah murid klan Han. Kami sudah cukup kasar, namun, hanya ada satu klan Han dari lembah 3 km. Lembah 3 km. Seluruh area ini adalah desa kecil tempat klan Han pernah tinggal. Karena seluruh desa hanya terbentang 3 km di atas pegunungan, tampaknya klan Han yang mereka bicarakan kemungkinan besar terkait dengannya. Dengan ekspresi tenang, Han Li dengan malu-malu berkata, "Jika itu masalahnya, maka klan Han ini benar-benar milikku. Bisakah kalian berdua memberi tahu saya tentang detail klan yang lebih baik? Saya tidak pernah berpartisipasi dalam persembahan leluhur klan, agar saya tidak mempermalukan diri sendiri." Kedua cendekiawan itu saling melirik dan kemudian melihat Han Li. Merasa bahwa dia tidak memiliki niat buruk, mereka setuju, "Ini, kami hanya dapat memberikan beberapa detail umum. Mereka dikenal oleh semua orang. Terima kasih banyak." Han Li tersenyum. Salah satu cendekiawan mulai berbicara, "Jika saudara berpartisipasi dalam persembahan leluhur, sebaiknya Anda tidak segera menuju ke lembah 3 km. Beberapa dekade yang lalu, klan Han mengubah lokasi mereka menjadi kastil klan Han. Mereka hanya akan kembali ke rumah leluhur mereka di lembah 3 km pada hari persembahan leluhur klan Han." Ekspresi Han Li tetap tenang saat dia mendengarkan, tapi hatinya tergerak oleh kegembiraan. 4 jam kemudian, Han Li muncul di atas pegunungan hijau dari masa lalunya. Dia tidak turun, hanya melihat ke bawah dalam diam. Apakah ini desa kecil yang sama dari masa lalu? Jalan tanah kuning, tembok pendek, gubuk jerami, dan anak-anak desa tidak lagi terlihat. Sebaliknya, digantikan dengan halaman yang luas, bangunan beratap, jalan berkerikil, dan pelayan berpakaian bagus. Tidak ada satu pun tanda masa lalu yang tersisa. Han Li menggelengkan kepalanya saat melihatnya dan berpikir untuk pergi ketika tatapannya tiba-tiba tiba di gedung di pusat kediaman. Bangunan ini tidak lebih besar dari yang lain, tapi itu adalah satu-satunya bangunan yang memiliki lebih dari satu lantai sehingga membuatnya terlihat menarik. Pintu gedung ditutup dan papan nama hitam pekat muncul di luar. Kata-kata, "Kuil Klan Han," tertulis di atasnya dengan cat perak. Ekspresi aneh muncul di wajah Han Li. Setelah beberapa pemikiran, dia muncul kembali di depan gedung. Beberapa pelayan kuil kekar berdiri di depan kuil, tetapi dengan teknik tembus pandang Han Li, mereka tidak dapat melihatnya. Dia dengan santai menyapu pandangannya melewati mereka dan masuk. Begitu dia memasuki kuil, dia melihat deretan tablet peringatan, berjumlah lebih dari beberapa ratus. Mereka diatur di atas meja panjang yang memiliki tempat kosong di atasnya untuk generasi mendatang. Setelah menyapu pandangannya, dia menemukan banyak nama tetapi tidak ada yang dia kenal. Tanpa pikir panjang, dia naik ke lantai 2. Tablet peringatan di lantai 2 jelas lebih megah dan penting. Tidak hanya ada banyak pembakar dupa yang menyala, ada juga kuali besar di tengahnya. Itu diisi dengan minyak wangi dan memiliki sumbu lilin besar yang menyala terang. Itu dibuat untuk pemandangan yang serius. Kali ini, Han Li dengan kosong berdiri di tempat saat dia membaca beberapa papan peringatan di tengah. Han Zhu, Han Tai, Han Tiansheng. Nama-nama yang akrab ini semuanya ditulis dengan dingin di tablet peringatan yang gelap gulita. Hati Han Li menjadi berat dan dia merasa sulit untuk bernapas. Seperti kata pepatah, Dao yang hebat itu tanpa emosi. Namun, itu hanya kebohongan yang menipu diri sendiri. Han Li mungkin seorang immortal dari negeri ini,
tapi dia tidak mampu memutuskan emosinya. Dia hanya bisa mengubur mereka jauh di dalam hatinya. Han Li akhirnya bergerak, dan perlahan berjalan menuju tugu peringatan di tengah ruangan. Dia berhenti dan tanpa ekspresi menatap tablet peringatan saat gambar kerabat dekatnya mulai terus muncul di benaknya. Beberapa waktu berlalu, suara berat pintu gedung yang terbuka membangunkan Han Li dari suasana hatinya. Namun, dia hanya berdiri di tempat tanpa bergerak. Pada saat itu, langkah kaki dan suara dua pria parubaya bisa terdengar. Saudara Li, kamu terlalu tidak sabar. Bukankah saya mengatakan bahwa saya akan meminjamkan Anda surat untuk dibaca setelah kunjungan kuil? Ada kebutuhan untuk menjadi sangat cemas. Pria ini berbicara dengan nada tak berdaya. Dalam rasa malu orang lain, mereka menjawab, "Hehe. Saudara Han yang terhormat, siapa yang telah Anda sebutkan bahwa bagian terakhir dari surat itu memiliki seperangkat seni bela diri yang ditinggalkan oleh leluhur Anda? Saya agak bingung mengapa klan Li kita tidak tahu apa-apa tentang masalah ini meskipun nenek moyang kita yang menciptakannya. Wajar jika saya ingin melihatnya sesegera mungkin. Namun, mengapa Anda mengabadikan surat itu? Akan sangat memalukan bagi seseorang untuk mencurinya." Suara pertama menghela nafas dan berbicara dengan suara penuh percaya diri, "Siapa yang mungkin berpikir untuk mencuri sesuatu dari aula leluhur klan? Meskipun klan Han kami belum tentu merupakan sarang berbahaya, kami masih memiliki banyak seniman bela diri terampil yang berjaga. Orang biasa bahkan tidak akan bisa mendekatinya. Bahkan jika mereka berhasil, mereka masih harus takut akan pembalasan kita." Itu benar, pria lain setuju. Saat langkah kaki menjadi jelas, seorang pria terpelajar dan seorang pria dengan rambut wajah tebal muncul di tangga lantai 2. Keduanya awalnya tiba dengan senyum, tetapi setelah melihat Han Li, ekspresi mereka membeku. Dalam ketakutan mereka, pria besar itu melangkah maju dan menutupi bagian depan sarjana parubaya itu. Dengan kumis dan janggut yang berkibar-kibar, dia dengan lembut meraung, "Penjahat yang cerdas untuk berpikir menunggu di sini dalam penyergapan, tetapi Anda tidak akan pergi hidup-hidup." Setelah itu dikatakan, tangan pria itu mengepal dan dia dengan ganas menerkam ke arah Han Li. Tapi sebelum dia tiba, angin kencang dengan tekanan yang mencengangkan menekannya. Han Li tetap tidak bergerak saat dia berdiri di tempat dengan punggung menghadap mereka.